Pernah nggak sih kalian merasa ada yang aneh sama benda di rumah? Kayak ada yang nggak beres tapi nggak bisa dijelaskan? Gue punya cerita yang bakal bikin kalian mikir dua kali sebelum membeli barang antik, terutama cermin tua. Cerita ini nggak cuma tentang cermin yang menampilkan bayangan, tapi lebih dari itu. Penasaran? Yuk, simak! Cerita ini dimulai di sebuah toko barang antik yang terletak di sudut jalan yang jarang dilalui orang. Toko itu penuh dengan benda-benda tua, mulai dari jam dinding klasik, kursi kayu, hingga cermin-cermin antik. Namun, ada satu cermin yang berbeda dari yang lain. Cermin besar dengan bingkai emas yang terlihat agak pudar. Meski tampak biasa saja, ada sesuatu yang menarik perhatian siapa saja yang melihatnya, termasuk seorang wanita muda bernama Mira. Mira, yang memang suka barang antik, langsung tertarik dengan cermin itu. Walaupun harganya agak mahal, dia merasa ada daya tarik tersendiri dari cermin tersebut. Ketika dia menatap ke dalam cermin itu, dia merasa seperti ada sesuatu yang aneh. Bayangannya terlihat jelas, tetapi ada kesan bahwa cermin itu seperti menyimpan rahasia yang lebih besar. Singkat cerita, Mira akhirnya membeli cermin tersebut dan membawanya pulang. Begitu cermin itu terpasang di ruang tamu, anehnya, suasana di rumahnya menjadi berbeda. Segalanya terasa lebih sepi, dan seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakan Mira. Tapi, Mira berpikir mungkin itu hanya perasaan saja. Namun, keanehan mulai terasa ketika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam cermin itu. Pada suatu malam, setelah Mira selesai bekerja dan duduk di ruang tamu, dia menatap cermin itu lagi, seperti biasa. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di balik refleksinya, dia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun hitam dengan rambut panjang, tetapi wajahnya kosong, seperti tidak ada ekspresi sama sekali. Mira terkejut, matanya langsung terbelalak dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tapi saat dia menoleh ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Hanya ruang tamu yang sunyi. Keanehan itu nggak berhenti sampai di situ. Setiap kali Mira kembali menatap cermin itu, sosok wanita tersebut muncul lebih jelas. Tidak hanya itu, cermin itu mulai menunjukkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Suara berbisik terdengar dari dalam cermin, suara yang entah datang dari mana. Terkadang cermin itu juga memantulkan gambar yang tidak ada di ruangan, seperti bayangan bergerak, padahal dia sendirian. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Mira memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia kembali ke toko barang antik dan bertanya kepada pemiliknya tentang sejarah cermin tersebut. Ternyata, cermin itu pernah milik seorang wanita yang meninggal secara tragis. Wanita itu dikenal dengan nama Rina, yang dulunya adalah pemilik rumah yang sama tempat cermin itu berada. Diceritakan bahwa Rina meninggal dalam kecelakaan tragis beberapa dekade yang lalu, dan sejak saat itu, banyak orang yang melaporkan kejadian aneh saat berada di dekat cermin tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa cermin itu adalah portal yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia lain. Dunia yang dihuni oleh roh yang terperangkap. Setelah mendengar cerita itu, Mira merasa semakin ketakutan. Dia pun memutuskan untuk segera menghapus cermin itu dari rumahnya. Namun, saat dia berusaha untuk melepaskannya, cermin itu seolah menolak. Seperti ada kekuatan yang memegangnya erat. Bayangan wanita dalam cermin semakin jelas, semakin nyata, seolah-olah hendak keluar dari dalam cermin. Pada satu titik, cermin itu pecah sendiri, menurunkan beberapa potongan kaca yang berserakan di lantai. Dan yang lebih mengerikan lagi, di antara pecahan kaca, Mira melihat bayangan sosok yang sama. Wanita yang wajahnya kosong, berdiri di sudut ruangan, tepat di belakangnya. Mira akhirnya melarikan diri dari rumah itu, meninggalkan cermin yang sudah pecah. Ketika dia kembali beberapa hari kemudian, rumah itu sudah kosong. Semua barangnya hilang, seolah-olah ada yang menghapusnya. Cermin itu pun nggak ada lagi di sana.